Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insagi dari kelas C2 Ekonomi Kelembagaan. Saya akan memaparkan sejarah pemikiran yang ada di Indonesia, yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum perintis sosialis. Pemikiran ekonomi sosialis muncul sebagai reaksi terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi akibat revolusi industri. Berikut adalah beberapa tokoh dan pemikiran ekonomi sosialis. Karl Marx. Pemikiran Karl Marx dalam bukunya Das Kapital 1867 merupakan kelanjutan dari pemikiran ekonomi sosialis. Pemikiran Marx ini lahir sebagai kritik atas kapitalisme. John Stuart Mill. Pemikiran Mill banyak dipengaruhi oleh Jeremy Bentham yang beraliran falsafah utilitarian. Dalam bukunya Principle of Political Economy, Mill menjelaskan bahwa hukum yang mengatur produksi berbeda dengan hukum distribusi pendapatan. Yang ketiga, Xenophon. Pemikiran Xenophon berfokus pada pertanian sebagai dasar kesejahteraan ekonomi. Ia juga menganjurkan pengembangan pelayaran dan perniagaan oleh negara. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini, semua kegiatan perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Apa yang menjadi latar belakang munculnya pemikiran ekonomi sosialis? Sistem ekonomi sosialis muncul di akhir abad ke-18, awal abad ke-19, sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di lain pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Siapa pencetus sistem ekonomi sosialis? Sistem ekonomi sosialis jika dilihat dari sejarahnya merupakan kelanjutan dari pemikiran Karl Marx 1818 sampai 1883. Dalam bukunya Das Kapital 1867, pemikiran Karl Marx ini lahir sebagai kritik atas dasar kapitalisme. Apa yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi sosialis? Dalam sistem ekonomi sosialis, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur secara sentral oleh pemerintah atau badan-badan yang ditunjuk. Tujuannya adalah untuk memastikan distribusi yang adil dan efisien dari sumber daya serta untuk memenuhi kebutuhan sosial. Apa yang menjadi fokus utama dalam ekonomi sosialis? Dalam kerangka sistem ekonomi sosialis yang terpusat, negara mengambil peran sentral sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Kepemilikan bersama atas semua faktor produksi sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dengan fokus produksi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat. Apa prinsip dasar sistem ekonomi sosialis? Dalam sistem ekonomi sosialis ini, dasar yang digunakan berasal dari ajaran Karl Marx. Dia berpendapat bahwasanya jika kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas hingga dapat menguntungkan bagi semua pihak. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi sosialis. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan secara merata. Pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kelemahan sistem ekonomi sosialis. Kekurangan sistem ekonomi sosialis adalah minimnya variasi barang dan jasa yang diproduksi sebab semuanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Mengapa sistem sosialis ekonomi bisa terbentuk? Sistem ekonomi sosialis muncul pada abad ke-19. Ketika itu, sistem ekonomi sosialis muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang ada di Eropa. Ketika itu, para kaum borjuis dinilai terlalu menguasai negara sehingga mampu mengatur ekonomi, politik, dan untuk tujuan mereka sendiri. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan
sejarah pemikiran ekonomi kelembagaan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.